Apa kabar Maung? Saya panggil Maung karena panggilannya Maung. Saya tiba di rumahnya dan kok nggak saya rasa seperti ketakutan, gemetar ada di sini. Ramah ya. Untuk mengantarkan Bapak Prabowo jadi presiden ini gini-gini cuma bertarung sangat luar biasa. Saya yang pimpin langsung. Saya pernah ditawarkan untuk tinggal di Hambalang. Oh iya? Ya, takut saya itu diapa-apain orang karena saya terlalu keras. Anda tidak ada dalam lingkaran kekuasaan. Terus urusan apa? Anda diserang. Ada orang yang terkoordinir untuk menyerang Pak Hercules. Sudah pasti. Apa urusan mereka? Ya, makanya kan saya ketawa. Pak Hercules, tunggu. Anda punya lawan politik? Lawan politik apa? Saya pejabat negara bukan. Sosok Hercules Rosario de Marsal, mantan preman yang pernah disegani di kawasan Tanah Abang pada era 80-an. Kini Hercules mulai menata kehidupan menjadi lebih baik. Keinginannya memperbaiki diri dan meninggalkan masa lalunya, menggiringnya menjadi mu'alaf pada tahun 1990. Usai meninggalkan dunia hitam, Hercules mulai menekuni berbagai bisnis dan membangun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Ya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Organisasi masyarakat yang didirikan oleh Hercules ini kerap menjadi sorotan. Sejumlah kasus yang melibatkan anggota GRIP kerap dihubungkan dengan sosok Hercules sebagai ketua umum. Namun, Hercules menyatakan siap mendukung kepolisian untuk memberantas oknum anggotanya yang melanggar hukum. Di balik masa lalunya yang kelam, sosok Hercules kini dikenal dengan orang yang suka membantu masyarakat kurang mampu. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya hadir di sini akan menemui sosok yang kerap kali disebut Godfather Indonesia. Disebut sebagai sosok yang diasosiasikan negatif, preman. Siapa lagi kalau bukan Rosario de Marsal, sapa akrabnya Hercules. Di tengah banyaknya nada miring yang menghampiri beliau, ya disebutkan begitu dekat dengan sosok yang menjadi orang nomor satu Republik ini, Prabowo Subianto. Karena sejarah yang mereka pernah lalui bersama, apa iya hubungan emosional itu kemudian menjadi hal yang dalam tanda kutip dimanfaatkan, disalahgunakan, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu harus dibuktikan. Ikuti saya. Ya, kita akan langsung bertemu dengan Rosario de Marsal. Apa kabar Maung? Sehat Maung. Saya panggil Maung karena panggilannya Maung. Saya tiba di rumahnya dan kok nggak saya rasa seperti ketakutan, gemetar ada di sini. Ramah ya. Ini dari Jakarta ini ya? Iya, betul Maung. Aduh, ini dari Jakarta itu ngejar Hercules kayak Indramayu ya? Pasti. Supaya biar tahu jelas ya? Iya. Iya. Ini saya berani-beraninya mengejar Pak Hercules ya. Hah? Saya adalah media yang pertama dan berani-beraninya dari Jakarta mengejar Pak Hercules ke Indramayu. Biasanya orang yang dikejar Pak Hercules. Saya yang mengejar Pak Hercules. Balikan. Berarti tandanya ini rumah saya. Gimana? Suasana di sini lihat gimana? Ramah,
Saya pikir tadi banyak penjagaan di depan. Ternyata penjaga cuma patung. Oke, ayo Pak. Oke, bisa. Jadi pagi ini kita di kediaman Maung, sapaan akrab dari Bapak Hercules. Kita akan menuju ke masjid di mana beliau akan sholat. Selalu sholat id di sini, Pak Hercules? Pasti. Pasti. Hari sholat id, hari Idul Fitri. Di sini. Habis rumahnya di sini, pulang sini. Oh iya. Tapi kadang-kadang di Jakarta. Karena Jakarta. Kenapa, Bu? Oh, minta foto. Wah, Ibu mau bikin masuk TV. Silakan. Ayo sini sama-sama. Kediaman mertuanya Bapak Hercules. Udah meninggal. Oke. Assalamualaikum. Mana Haji? Ibu. Ini mertua. Oh. Jadi Halo Ibu. walaupun sakit begini, saya udah bawa umroh. Baik banget Baik ya. sama keluarga. Baik, lalu mengurusi. Baik, eman sayang. Mama kaji langkah-langkah wong kayak bapak dede eman karo makaji Hercules sayang banget. Berangkat umroh Ibu. Umroh wis berapa kali? Udah gak kehitung. Beli kehitung. Haji. Berangkat haji. Berangkat haji. Haji juga. Haji. Udah haji. Kalau ibu mertua biasanya kan kasih pesan-pesan atau paling nggak dijewer dikit. Iya. Kalau misalnya nakal gitu. Nakal. Seperti itu nggak Saya ini kira-kira? nakal enggak? Enggak. Sing Enggak. Jakarta kayaknya. Kalau nakal juga ditutupin kan ya. Ternyata di balik sosok Pak Hercules dia sosok yang begitu sayang kepada mertuanya. Sayang kepada Emang luar biasa. Pisang bapak dede. keluarganya ya. Ya. Kemarin Ini terus terang, saya tidak pernah merencanakan ini, kami tidak pernah mereka-reka ini. Ini terjadi begitu saja. Dan ya apa yang dilihat ya seperti inilah. Dan seperti ini apa adanya. Begitu. Makanya kami datang dari Jakarta ke Indramayu jauh-jauh untuk melihat lebih dekat nih keseharian Pak Hercules itu sebetulnya sosok beliau itu seperti apa sih? Nah, 2024 kemarin ini saya ketemu lagi. Saya datang bilang nanya, Hercules, kamu ada perlu apa? Bapak saya nggak ada perlu apa-apa. Saya cuma nanya kesehatan Bapak, kaki Bapak sehat. Kita bertarung lagi nih Bapak Presiden. Dan akhirnya jadi presiden. Akhirnya jadi Presiden. Jadi bentuk grip ini teman-teman media, bentuk grip ini sangat luar biasa untuk mengantarkan Bapak kita, Pak Prabowo jadi Presiden. Ini grip ini juga bertarung sangat luar biasa. Saya yang pimpin langsung. Jadi yang pengorbanannya sangat luar biasa. Tapi kita merasa puas. 2024 ini kita merasa puas. Alhamdulillah. Syukurilah bahwa rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada beliau. Dan sebegitu dekatnya Pak Hercules terhadap Pak Prabowo ya. Ceritakan sedikit dalam 3 kata mungkin. 3 kata. Nah, Pak Prabowo itu orang hebat. Hebat, satu. Dan orang merah, pertama merah putih, Merah putih. orang hebat, orang merah putih. Dan memang cita-cita, keinginan dan kemauan sangat besar untuk melindungi bangsanya dan melindungi negaranya dan melindungi Patriotik rakyat berarti. dan patriotik. Itu di mata saya. Makanya saya pada saat teman-teman media, ya, pada saat beliau lagi jatuh di bawah, saya tidak pernah gentar sama siapapun. Terancam kiri kanan yang saya hadapin, saya tidak pernah gentar.
Saya berjanji komitmen sama jiwa raga diri saya bahwa Prabowo adalah harga mati, bahwa Prabowo harus jadi presiden. Ketemu hanya cuma silaturahmi, dan saya pernah juga ketemu temanin makan dari pagi, kami makan siang bareng, habis beliau naik kuda, temanin beliau naik kuda. Naik kuda terus sampai sore baru saya balik. Ketemu Bobby juga. Ya, Bobby ya. Kucing yang jadi primadona di sana. Waktu itu Bobby belum ada. Bobby belum ada. Yang satu yang anjing kecil apa namanya? Anjing kecil yang perempuan yang suka gigit orang tuh, orang dekat bapak digigit tuh loh. Apa namanya? Iya, itulah. Itu kalau orang dekat dia gigit langsung. Orang nggak boleh megang beliau. Ini bila saya bicara ini karena memang saya sering di Hambalang dan teman-teman media. Saya pernah ditawarkan untuk tinggal di Hambalang. Oh iya? Ya, ditawarkan tinggal di Hambalang sama beliau. Takut saya itu diapa-apain orang karena saya terlalu keras. Dan inilah gaya Pak Hercules bicara ya. Dan saya lihat Pak Hercules bicara pun demikian, kalau udah ketemu dengan orangnya berubah lagi ya Pak ya. Cepat-cepat tabayun dan cepat-cepat bermaaf-maafan seperti dengan Pak Sutioso kemarin. Tapi nanti kita akan bahas itu boleh ya Pak Boleh ya? di rumah. Ya di rumah ya Pak ya. Kita sekalian lihat musola saya. Ini kapasitas untuk 220 orang. 220 orang. Di dalam 70 sama di dalam 80 sama di luar. Oke, kita boleh masuk Pak Hercules. Soal Pak Jokowi, kemudian tadi disebutkan berangkat ke Jakarta, kemudian didukung oleh Pak Hasim dan Pak Prabowo, kemudian juga verifikasi jasa dan sebagainya. Lawan ikut serta mencalonkan diri gubernur DKI. PDIP dengan Gerindra, dua partai lawan partai gabungan, dan juga lawan incumbent partai berkuasa, Demokrat. Pada saat itu ya, karena saya salah satu petarung untuk ikut serta juga memenangkan pada saat Pak Jokowi jadi gubernur DKI dengan Prabowo. Ada fotonya tadi kan di sana kan tadi ada. Dengan Pak Jokowi? Iya, ada fotonya di rumah tadi. Jadi intinya ternyata pemilihan dua partai lawan partai gabungan itu incumbent kalah sama Pak Jokowi. Itu pun lewat proses-proses pendaftaran, pemeriksaan, jasa lain sebagainya. Terus lagi habis itu calon presiden lagi 2 periode lawan Pak Prabowo kalah. Artinya apa ini Pak Hercules? Ini begini teman-teman media. Menurut saya, kenapa saya bilang itu pasti asli? Loh kalau nggak asli nggak mungkin lah. Wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Jadi kalau saya tanya kepada Maung nih, percaya Maung bahwa Pak Jokowi itu lulusan teknologi kayu di Universitas Gadjah Mada? Ya ceritanya sih begitu. Itu kan ceritanya begitu. Saya sendiri kan saya juga orang nggak sekolah kan. Jadi ceritanya sekolah apa? Teknologi kayu. Teknologi kayu lulusan Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Ceritanya begitu. Tapi kita sendiri nggak tahu gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih punya keyakinan bahwa sesungguhnya saya punya itu keyakinan karena begini loh, wali kota 2 periode, gubernur, dan asli. Untuk melalui wali kota ini juga melawan juga incumbent juga yang kalahin incumbent, melawan Pak Prabowo 2 periode loh. Nah ini kan kalau bilang nih, baru bilang sekarang diributin palsu kan ngapain gitu maksudnya. Sudahlah, negara ini kan negara hukum. Sudahlah, kita percaya kepada hukum, percaya kepada Polri. Saya nggak ada kepentingan di balik ini. Oh, Pak Jokowi kasih saya proyek, Pak Jokowi kasih saya uang, Pak Jokowi kasih saya lahan tambang emas, tambang batu bara. Enggak, saya nggak ada cawe-cawe di sini. Dan saya tidak pernah menyentuh namanya persoalan bisnis urusan dengan negara. Apalagi zaman Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo aja sampai hari ini saya nggak pernah berurusan dengan namanya persoalan pekerjaan yang menyangkut plat merah, menyangkut negara. Saya mau ini begini aja saya. Jadi artinya tidak ada kepentingan. Saya karena bela Pak Jokowi macam-macam enggak. Saya nggak ada kepentingan ke situ. Dan saya nggak ada minta proyek sama Pak Jokowi atau minta Pak Jokowi kasih uang saya untuk enggak. Hanya cuman kita ini kan rakyat biasa. Ya seperti itu.
Ya begitu. Kita jangan kita memutar balikan ini semua. Kalau dibully netizen karena bela Jokowi? Nah, kita ini kan orang Muslim ya. Ini kan kita habis merayakan Idul Adha ini kan. Pasti kalau orang Muslim pagi ini semua pasti ke masjid. Betul. Kalau netizen, teman-teman itu, netizen dan yang dibacer untuk menulis persoalan kata-kata yang nggak berdasar gitu loh. Untuk menghina, memfitnah saya. Kira